Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Aku berharapkan kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran 6 tema 7 subtema yang kedua. Namun seperti biasanya, pastikan anak-anak tonton video pembelajaran ini hingga selesai agar anak-anak menjadi lebih paham terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Nah, di sini pada pembelajaran 6 tema 7 tema yang kedua itu adalah evaluasi. Jadi nanti pada evaluasi ini terdapat 6 soal. Nanti kita akan bahas bersama-sama dari soal 1 sampai dengan soal yang ke-6. Baiklah anak-anak, kita akan mulai soal yang pertama. Nomor 1. Tulislah satu orang pemimpin yang kamu kenal. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya paling sedikit 3. Contoh kegiatannya serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, misalkan satu orang pemimpin yang kamu kenal itu contohnya ayahmu ya. Ayahmu. Nah, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki ayahmu itu apa saja? Oh, misalnya nilai kepemimpinan yang pertama religius, agama ya. Kemudian yang kedua ada disiplin. Yang ketiga ada kerja keras, betul. Contoh nilai agama yang ayahnya kamu terapkan misalkan apa? Ya, misalkan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu itu berdoa. Pada saat makan bersama, ayah kamu memimpin berdoa. Nah, kemudian yang terkait dengan kerja keras, berarti ayah kamu itu mau bekerja keras meskipun lelah. Ya, namun ayah kamu tidak mau menunjukkan rasa lelah tersebut kepada anak-anak dan ibu kamu. Kemudian disiplin, berarti ayah kamu itu menerapkan sikap disiplin. Ya, harus apa-apanya itu harus tepat waktu. Ya, nanti anak-anak dapat menjawabnya berbeda-beda. Nanti anak-anak bisa menjawabnya sesuai dengan yang kalian pikirkan. Kemudian yang kedua, istilah diagram Fryer di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan. Yang pertama itu ada contoh kepemimpinan yang baik sih. Seperti apa contohnya? Ya, contoh kepemimpinan yang baik misalkan ada kepala sekolah yang selalu peduli terhadap guru dan murid-muridnya yang sedang mengalami masalah dan membantu mencari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, ada contoh kepemimpinan yang kurang baik. Contohnya seperti apa? Pemimpin yang selalu merasa dirinya benar atau egois, tidak mau menerima pendapat dan nasihat orang lain. Nah, itu adalah ciri pemimpin yang kurang baik. Berarti kalau yang seperti itu jangan dicontoh. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki nilai keteladanan, pantang menyerah, kerja keras, mendahulukan kepentingan bersama, mampu bekerja sama dan berkomunikasi, toleran, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, pengertian dari kepemimpinan yang baik sih itu apa? Nah, coba anak-anak tebak. Iya betul, pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mempunyai pengaruh kepada orang lain, kemampuan memotivasi dan memberi semangat, mampu memberikan arahan kepada anggotanya agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai. Ya anak-anak,
kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Ya, nomor 3, tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan paling sedikit 5 jenis kegiatannya. Ya, kira-kira seperti apa contoh kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Nah, anak-anak pasti bisa menjawabnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang pertama, membantu tetangga atau orang yang terkena musibah. Yang kedua, turut aktif dalam kegiatan kampung seperti siskamling, kerja bakti. Yang ketiga, turut aktif dalam lomba-lomba atau peringatan hari besar di daerah tempat tinggalmu. Yang keempat, gotong royong membersihkan jalan desa. Yang kelima, menjenguk tetangga atau teman kita yang sedang sakit. Nah, tentu masih banyak contoh jawaban yang lainnya. Nanti anak-anak dapat menuliskan jawaban yang lainnya di buku kalian masing-masing. Soal nomor 4. Tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, Pak Guru yakin anak-anak tentu juga dapat menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini ya. Yang pertama, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain atau tidak melakukan diskriminasi. Yang ketiga, suka menolong tetangga atau orang lain yang mengalami musibah atau kesusahan. Dan nanti anak-anak dapat memberikan contoh jawaban yang lainnya ya. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 5. Ya betul. Apa keunikan tari Sapin dari Aceh? Nah, kira-kira keunikan tari Sapin dari Aceh itu seperti apa ya? Nah, coba anak-anak tebak kira-kira jawabannya apa? Ya, keunikan tari Sapin yaitu terletak pada kesatuan gerak yang cepat, terutama yaitu pada gerakan kaki. Maka dalam tari ini memerlukan kerjasama dan kesatuan gerakan yang cepat, sehingga akan tercipta gerakan yang indah dan menakjubkan. Pada tari Sapin menggunakan 2 alat pengiring, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat tabuh gendang kecil yang disebut dengan marwas. Gerakan pada tarian ini adalah cepat dan tidak banyak gerakan bunga tarinya. Nah, itu ya. Tari Sapin ini identik dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam. Nah, itulah tadi keunikan dari tari Sapin yang berasal dari Aceh. Oke, kita lanjut pada pertanyaan nomor 6. Bagaimana sikapmu jika pada saat berdiskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Nah, kira-kira kalau anak-anak sedang diskusi kok ada anak yang berbeda pendapat. Nah, apa sikapmu? Nah, bagaimana sikapmu? Apakah marah-marah? Apakah keluar dari ruangan atau yang lainnya? Kira-kira apa coba? Ya, meskipun berbeda pendapat, kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk berpendapat. Jadi kalau ada teman kita yang mempunyai pendapat yang berbeda, kita dilarang egois, jangan maunya menang sendiri ya. Meskipun berpendapatnya berbeda, kita harus tetap menghargai meskipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita ya, karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi jangan ngotot ataupun mau menang sendiri. Meski berbeda pendapat, kita harus tetap menghargainya.
tanpa menyinggung perasaannya. Kita harus tetap menjunjung nilai persatuan dan kesatuan meski kita berbeda pendapat dengan yang lainnya. Nah itulah tadi pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirnya berburu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.